Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini, yang dirahmati Allah, telah datang saatnya kita ke acara inti, yang mana kita akan dengarkan uraian pengajian dan penjelasan Al-Quran Surat Yasin ayat 75 yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani, yang mana pagi hari ini beliau akan didampingi oleh Bapak Dedi Sudrajat. Baiklah, terlebih dahulu kita tegur Ustadz. Mana nih? Maaf. Baiklah, kita tegur terlebih dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Iwan. Mudah-mudahan Ustadz, Umi, dan seluruh keluarga di Sentul dan sekarang juga sedang melaksanakan offline. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu juga Pak Dedi, gimana kabar Pak Dedi? Terima kasih Bu Galibar. Sehat, alhamdulillah. Cerah dengan sorbannya yang indah pada pagi hari ini. Ini sama dengan Ustadz ini? Sama, pendukung Palestina. Sama, Palestina. Baiklah. Gimana kira-kira Pak Dedi udah siap untuk mengurai ayat mendampingi Ustadz pada pagi hari ini? Insya Allah, mohon doanya agar bisa. Amin. Dari itu kepada Ustadz dan Pak Dedi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Galibar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqa Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah banyak memberikan kepada kita rahmat, terutama rahmat Islam, agama satu-satunya Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Alhamdulillah dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur, semoga usia yang kita jalankan ini semuanya bernilai ibadah. Dan pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini ya, pagi yang tenang ini, Allah memberikan kepada kita rasa yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu lah, hanya orang-orang pilihan lah yang Allah berikan rasa ingin memahami Quran. Kalau bukan nikmat Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak akan pernah tertarik dengan Quran. Sebagaimana orang banyak diajak ke Quran nggak mau. Nah, bukanlah karena nikmat Allah, kita tidak mungkin mencintai Quran. Jadi kita bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Nah, tugas kita adalah menjaga dan merawat nikmat. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah nanti panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau
dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau nanti memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon pada Allah agar kita menjadi tetangga Rasulullah di surga. Apa yang menjadi andalan kita? Apa yang menjadi hujah kita? Sampai begitu besar harapan kita kepada Allah agar kita bertetangga di surga dengan Rasulullah. Hujah kita hanya satu, cinta kepada Quran. Mungkin Quran yang kita cinta ini belum tentu kita pahami semua. Mungkin banyak ayat yang kita belum paham. Mungkin banyak ayat yang belum kita amalkan. Tapi rasa cinta kita kepada Quran tidak mengurangi itu semua. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Quran. Senang nanti kita membaca Quran. Kita tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa lelah bersama Al-Quran. Al-Quran adalah jati diri kita. Al-Quran adalah napas kehidupan kita. Baik Bapak Ibu semua, pagi ini bisa bersama Pak Dedi Sudrajat. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya Pak Uya. Waalaikumsalam Buya. Bagaimana kabar Pak Dedi sekarang? Alhamdulillah Buya sehat. Moga-moga Buya juga sehat terus. Amin. Pak Dedi di mana posisi ini? Saya di Jakarta Buya. Saya di Sentul, Pak. Jakartanya di mana, Pak? Oh di Jakarta Timur di Pondok Kopi. Oh, Klender. iya. Pak Dedi, kalau boleh tahu Pak Dedi, masuk Al-Sani itu kapan Pak Dedi? Tanggal 23 Desember tahun 2022 Buya. Oh, berarti bulan depan setahun ya? Iya insya Allah. Jadi belum setahun ya. Iya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari Pak Dedi sekarang, Pak Dedi sekarang apa sekarang ini? Di luar Ya, Quran? ya gimana Buya? Di luar Al-Quran, aktivitas sehari-hari apa sekarang Pak Dedi? Oh ini jadi apa? eh, jadi pensiar umroh dan haji Buya. Oh, travel ya? Iya travel. Alhamdulillah. Nah, begitu belajar Quran, apa yang menjadi perbedaan secara signifikan kegiatan sehari-hari? Sebelum belajar Quran dan setelah belajar Quran, apa Iya, yang dirasakan? iya sebelum belajar Quran kita sangat tergantung pada terjemahan Buya. Ah, Nah, setelah belajar dengan Buya eh, sudah lain ininya apa coraknya. Jadi kita ingin lebih lebih tahu lagi arti yang sebenarnya sesuai dengan gramatikal ah, Al-Quran. Jadi lebih 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 nyaman, lebih indah lah gitu Buya. pengen paham Al-Quran dari teks aslinya ya. Iya Buya. Benar Bapak Ibu ya, kalau kita paham Al-Quran dari teks asli, ibarat mandi kita mandi di mata air. Tapi kalau kita paham Al-Quran dari terjemahnya, mandinya mungkin di muara sungai. Sudah campur ya. Jadi kalau kita memahami Quran dari teks asli, jauh menghujam kalbu, masuk ke dalam kalbu kita ya. Itu Pak Dede. Iya Buya. Oke, yang kita bahas sekarang sudah apa Pak Dede? Surat Yasin ayat 75 Buya. Oke, baik Bapak Ibu yang offline sekarang saya hitung ya. 3, 3, 3, 18, 25, 26, 27, 28, 9. Nah, kurang lebih di 9 orang di offline sekarang. Mungkin ada kan datang berapa orang lagi. Sedang menyimak surat Yasin ayat ke-75. Silakan semuanya ya. Yasin ayat 75. Oke Pak Dedi, tanpa perpanjang-panjang lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membacakan dulu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puja-puji diaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dari semenjak lahir hingga kini dewasa. Terlebih adalah nikmat iman sebagai kunci keselamatan hidup di negeri akhirat nanti. Dan tak lupa pula kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia agung mulia, pembawa rahmatan bil alamin bagi umat manusia di dunia. Begitu pula bagi para tabiin, para sahabat, para tabiin, dan para alim ulama sebagai penerus penjaga risalah Islam sampai hari akhir. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Buya Rijal Al-Hasani sebagai penemu dari sistem gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Berkat beliaulah kita semua bisa menjadi paham dan mengerti tentang arti dari teks-teks di dalam Al-Quran. Yang selama ini saya terutama selalu mengandalkan kepada terjemahan dalam Al-Quran, sehingga kadang-kadang ada merasa kurang puas gitu. Alhamdulillah berkat Buya kita semua dapat lebih mengerti Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada guru pembimbing, yaitu Pak Budi, Bu Aini, Bu Pepe, Bu Yanti, Pak Joko, Pak Saat, dan Bu Nel. Yang kadang-kadang saya ikut kelas-kelas dari guru-guru pembimbing yang hebat-hebat ini. Terima kasih atas semuanya ini. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelas Desember dan juga kepada grup-grup senior Oktober, November, yang kadang-kadang kami juga suka ikut kelas dari grup-grup senior ini. Terima kasih untuk semuanya ini. Demikian sekapur siri lah istilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya, apabila nanti ada kekeliruan kesalahan dari uraian saya ini, mohon dimaafkan dan dikoreksi dan diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan membacakan surat Yasin ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Untuk selanjutnya surat Yasin ayat 75 ini akan dipenggal dengan 9 penggalan. Penggalan pertama la. Penggalan kedua yastati'una. Penggalan ketiga nasrohum. Penggalan keempat wa. Penggalan kelima hum. Penggalan keenam la. Penggalan ketujuh hum. Penggalan kedelapan jundum. Penggalan kesembilan muhdoruna. Penggalan pertama merupakan huruf bermakna. Penggalan pertama la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kedua yastati'una
adalah bentuk KKSAD, cirinya ada huruf ya di depan dan huruf waw sukuna di belakang kata. Dan menunjukkan sekaligus pelakunya hum, artinya mereka. Akar katanya to'a. Akar kata to'a ini adalah hasil proses dari kaidah Xia Try and Learn dan Xia poin 2, yaitu poin Xia 1.2, yaitu di dalam buku gramatikal Al-Quran Al-Asani. Ya. Oh, maaf, untuk ininya, untuk mencari ininya akar katanya setelah dibuang ciri-ciri KKSAD-nya beserta ciri polanya, tinggal 3 huruf, yaitu toya'a. Nah, dari toya ini berproses kita cari dengan kaidah Xia Try and Learn dan Xia 1.2. Nah, di dalam rumus gramatikal Al-Asani, apabila di tengah akar kata ada huruf Xia, maka berlaku kaidah Xia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata maka berubah menjadi alif. Berdasarkan hasil proses dari kaidah Xia ini, maka dicari kamus dan akan tampak prosesnya dari pencariannya dari toya'a kemudian jadi towa'a, dan ditemukanlah di dalam kamus ini jadi to'a atau wa'a kemudian jadi to'a. Nah, pola kata kerjanya istaf'ala. Yang dicari adalah kata istata. Istato'a. Ada pada kamus Muhammad Yunus halaman 242. Artinya menguasai. Jadi arti lengkapnya adalah mereka akan menguasai. Kemudian penggalan keempat. Oh, ketiga ya. Penggalan ketiga. Penggalan ketiga, nasrohum. Bentuknya KBM. KBM kata benda majemuk. Terdiri dari KBM terdiri dari KBKK dan kata ganti hum. KBKK-nya nasroh berasal dari kata nasron. Akar katanya nasoro. Pola akar katanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Nah, karena ada kata ganti hum di belakangnya, maka nasron menjadi nasroh. Artinya nasrohum di dalam kamus Muhammad Yunus halaman 454 artinya pertolongan. Arti lengkapnya adalah pertolongan mereka. Oh, tadi ditambahkan arti kata bendanya nasrun. Yaitu dalam kamus Muhammad Yunus halaman 454 artinya pertolongan. Jadi pertolongan mereka. Kemudian lanjut
penggalan keempat, wa, huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan kelima, hum, kata ganti, artinya mereka. Kemudian penggalan keenam, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ketujuh, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Kemudian penggalan ke-8, jundum, jundun, merupakan kata benda KBKK, kata benda kata kerja, kata benda subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada domatain, dan ciri subjek tunggalnya pun ada domatain. Akar katanya janada. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 214. Artinya tentara. Kemudian penggalan terakhir, penggalan ke-9, muhdoruna. Oh, Kamus Munawir. Artinya maaf, panggilan ke-8 tadi Kamus Munawir halaman 214. Artinya tentara. Lanjut penggalan ke-9. Tuh, itu ada yang hidupin nas. Muhdoruna. Pak Dedi satu perangkat gitu, Pak Dedi. Bentuknya KBPP, subjek jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf mu, itu enggak tertulis, mu, huruf mu. Ciri pelaku pasif adanya harokat fathah pada huruf kedua dari akar kata. Ciri subjeknya ada harokat domah pada huruf ketiga akar kata. Ciri jamaknya ada huruf waw sukuna di belakang akar kata. Akar katanya hadaro, hadoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya muf'alun. Muhdorun. Muf'alun. Muf'alun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 104 yang dihadirkan. Jadi keseluruhan arti dari surat Yasin 75 ini adalah mereka tidak akan menguasai pertolongan mereka. Dan mereka, bagi mereka, tentara yang dihadirkan. Demikian uraian penggalan surat Yasin ayat 75. Terima kasih. Alhamdulillah. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Dede? Alhamdulillah Bu ya. Nah, Pak Dedi pada saat menjabarkan ayat tadi kita paham apa yang terasa pada saat membahas tadi ya. Dulu kan baca Quran baca aja ya. Betul Bu ya. Nah sekarang pada saat kita paham nih apa yang terasa dalam hati Pak Dedi. Alhamdulillah ada suasana baru gitu ya yang Ya. mengasihkan gitu Bu ya. Ya. Oh sekarang sibuk dengan Quran aja Pak Dedi ya. Iya insya Allah Bu ya. Bagaimana Pak Dedi? Pak Dedi kan bersama Bu istri ya ikut ya. Dibanding komunikasi sebelum belajar Quran dan setelah belajar Quran tuh gimana kira-kira pengaruhnya kepada komunikasi dengan istri? Tadinya mungkin ngomongnya macam-macam, nah sekarang sudah banyak bicara kata-kata, sudah banyak bicara buka kamus. Gimana suasana keluarga sekarang Pak? Iya, jadi tak menambah semarak karena Ya. dengan sering
bicara-bicara mengenai gramatikal Al-Quran ini Bu ya. Jadi Ya. tambah semarak dan tambah indah gitu Bu ya. Alhamdulillah. Tambah mesra ya Pak ya. Iya Bu ya. Tapi kalau di rumah kita Salam Al-Quran ya. Iya Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah disampaikan. Ayat ini berhubung dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya kan orang-orang mengambil selain pada Allah sesembahan, menyembah selain pada Allah. Nah ini ayat berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'un. Jadi tidaklah siapa mereka ini sesembahan tadi? Tidaklah mereka menolong mereka. Tidak bisa menolong. Jadi apa yang kita sembah tadi selain daripada Allah tidak bisa. La yastati'una nasrah. Wahum dan mereka lahum bagi mereka yang menyembahnya. Padahal pada saat menyembah di dunia dilarang oleh orang, malah dia siap jadi tentara, siap membantu. Artinya pada saat kita menyembah patung, pada saat dirobohkan patung itu, oh dia siap jadi membela patung itu. Padahal nanti dikubur di padang mahsyar yang patung disembah tadi tidak bisa menyelamatkan. Jadi la yastati'una nasrahu. Wahum dan mereka yang disembah tadi lahum bagi mereka penyembah jundum muhdar. Padahal kita siap jadi bala tentaranya yang dihadirkan. Kita siap membela dia di dunia. Tapi pas di yaumil hisab mereka yang kita sembah selain daripada Allah tidak bisa membela kita sama sekali. Maka kita bersyukur ya, kita sangat bersyukur bahwa kita disuruh oleh Allah menyembah. Jadi pagi surah kita bahas juga sembahlah Tuhan kalian. Fa'budu rabbak. Jadi sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Ya, jadi kita menyembah Tuhan kita yang satu. Jadi kita tidak menyembah Tuhan selain daripada-Nya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Dedi. Alhamdulillah, tuntas ya Pak Dedi ya, mudah-mudahan Pak Dedi Iya, terima kasih. istiqomah dan kita selalu bersama Al-Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada moderator Ibu Gadimar untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Gadimar. Terima kasih Pak Dedi dan Ustadz yang telah mengurai ayat dengan muntas. Saya ucapkan selamat kepada Pak Dedi yang mana pagi ini mengurai ayat dengan lancar, muntas, dan lancar sekali. Selamat ya Pak Dedi. Terima kasih Amin. Pak Dimas. Amin. Ya, Alhamdulillah.